Saya itu dibenci guru saya karena kalau guru mengajar selalu saya bantah. Pak, yang betul itu ini, Pak. Sudah rebel, sudah pemberontak. Menurut buku saya yang saya baca itu sejarah itu seperti ini, bukan seperti yang Bapak ajarkan. Kamu tuh taunya apa lu? Saya tahu sekali. Jadi kayak itu ya. Lalu akhirnya kalau ulangan saya sering dikeluarkan, kamu nggak usah ikut. Lalu di rapot dikasih nilai merah 5. Waktu itu pembaca responnya bagus. Wah, ini terbaik bagus, ini informasi. Semua majalah saya ikuti. Dan saya selalu menang. Ya. Nah, waktu itu saya dapat gelar Raja Lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Masih bersama saya Syifa Amin. Dan pada hari ini kita akan membahas satu topik yang tidak lekang oleh zaman, oleh waktu, tentang dunia literasi. Tentang bagaimana sih cara meningkatkan minat baca di kalangan generasi muda, di kalangan masyarakat Indonesia, tentang bagaimana sih proses kreatif menulis agar denyut literasi itu tidak mati gitu ya, dibaca oleh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kita sudah kehadiran tamu yang sangat istimewa, penulis yang sangat produktif, melintasi zaman dari zaman Bahula sampai zaman sekarang terus produktif gitu dengan salah satu pengurus GPMB Sleman ya, dan juga novelis yang sangat produktif yaitu Bapak Budi Sarjono. Ya. Apa kabar Pak Budi, kabarnya? Baik, yes. Pak Budi Sarjono. Biasa dipanggil Pak Budi atau Pak? Ya, Pak Budi. Pak Budi. Iya, iya. Ya, Pak Budi, kita kan ya, let's say di generasi sekarang ini sangat terbiasa dengan menulis itu hanya menulis status gitu ya. Menulis status di WhatsApp, menulis status di Facebook, menulis caption di Instagram gitu ya. Itu genre-nya seperti sekarang itu sekarang itu. Tapi kalau let's say itu kan singkat-singkat begitu saja ya. Pak Budi sebagai sebagai penulis, sebagai juga pengurus di GPMB, bisa nggak diceritakan kepada kita sebenarnya kalau nulis novel seperti ini 1000 tusuk konde ini kan butuh waktu panjang gitu. Memulai proses kreatif menulis itu gimana sih ceritanya? Apa sih yang mungkin juga yang melatar belakangi, yang bisa membuat Pak Budi itu bertahan lama dalam konteks menjalani profesi penulis ini? Oke. Sebelum menulis, saya ceritakan dulu ya. Pada umur 10 tahun, saya itu sudah membaca novelnya Boris Pasternak, Dr. Zhivago. Oh, Dr. Zhivago, Boris Pasternak. Ya, terus penulis Rusia itu. Ya, waktu itu diterjemahkan menjadi 2 jilid ya. Jadi tebalnya kurang lebih kalau digabung itu sekitar 800 halaman. Nah, novel itu saya baca berulang-ulang. Baru saya kelas 5 SD itu ya. Kelas 5 SD? Iya. Lalu saya baca novel-novelnya Hemingway juga semacam. Ernest Hemingway. Lalu yang Indonesia itu yang saya kagumi itu Iwan Simatupang. Ya. Jadi Pasternak itu bahasanya lembut, imajinatif. Sementara Iwan Simatupang itu idenya liar. Termasuk di Merah itu ya. Itu sangat liar sekali. Nah, tanpa sadar itu 2 gaya ini itu kok merasuk di dalam pikiran saya. Gitu ya. Nyampe gitu ya. Nyambung itu ya. Lalu banyak buku-buku sejarah waktu itu sudah saya baca. Efeknya ketika saya SMP ya, tahu umur 13. Di mana itu SMP-nya Pak? Di SMP Kanisius Gayam itu ya. Oh, Kanisius Gayam. Saya itu dibenci guru saya
Karena kalau guru mengajar, selalu saya bantah. Pak, yang betul itu ini, Pak. Sudah rebel, sudah pemberontak. Menurut buku saya yang saya baca itu sejarah itu seperti ini, bukan seperti yang Bapak ajarkan. Kamu itu taunya apa lu? Saya tahu sekali. Jadi kayak itu ya. Lalu akhirnya kalau ulangan saya sering dikeluarkan, kamu nggak usah ikut. Lalu di rapot gitu. Dikasih nilai merah 5. Lu kalau merah malah. Iya. Karena ngayal itu kan. Ini zaman dulu ya, zaman kolonial. Iya, termasuk guru bahasa Indonesia itu kan kalau mereka waktu itu kan selalu asik menerangkan MD ya, hukum MD DM diterangkan. Nah. Ini yang saya bantah terus. Pak, bahasa Indonesia juga seperti itu, Pak. Bahasa Indonesia itu seperti ini loh. Seperti kalau si Sanusi Pane mengarang novel itu bahasanya seperti ini. Lagi-lagi ya dimarahi, kamu itu tahu apa tentang bahasa Indonesia lu? Saya tahu sekali, Pak, karena saya baca ini. Kamu itu murid paling ngayal. Itu kembali bahasa Indonesia diberi nilai 5. Oh gitu ya. jadi kalau pesan saya, tapi secara gojek ya anak-anak zaman sekarang hati-hati kalau membaca, nanti jangan dipakai untuk melawan guru di sekolah. Karena bisa dicing gitu ya. Itu. Tapi sebelum dilanjutkan, itu menarik, usia 5 tahun, 10 tahun SMP gitu sudah berkenalan dengan karya-karya dunia ya. Dengan Boris Pasternak, Dr. Zhivago, dengan Hemingway, dengan macam-macam. Itu siapa yang memperkenalkan dan di mana itu ketemu karya-karya magnum opus dunia itu? Saya tidak tahu dari mana kakak saya membawa buku itu. Oh, ada kakak. Itu dah. Lalu dulu di shopping center dulu ada buku-buku, toko khusus ya, buku-buku loak itu. Nah, saya sudah sering ke sana. Ya. Lalu saya kalau punya duit, tidak untuk jajan, waktu itu saya belikan majalah bekas kiloan itu di Pasar Beringharjo. Nah, dari situ saya bisa membaca banyak artikel tentang macam-macam itu. Nah, maka saya berani ngeyel dengan guru saya itu karena saya punya modal. Itu. Saya nggak tahu kenapa di dalam rumah saya kan ada 8 keluarga itu hanya saya yang gila baca. Kakak saya itu kadang-kadang hanya membawa di bawah rumah, tapi hanya dilihat-lihat untuk dibaca adiknya. Baca adiknya. Nah, itu gitu. Hobi saya itu. Artinya memang persentuhan dari sejak muda ya dengan karya-karya besar. Karya-karya besar, basisnya yang membaca itu. Terus kemudian terinspirasi dari situ untuk menulis dan seterusnya ya. Terus kemudian setelah proses itu perkenalan dengan karya-karya sastra dunia itu tadi, mulai menjejaki, kayaknya saya tertarik untuk menekuni dunia kepenulisan, khususnya dunia fiksi cerpen. Itu dari mana? Apakah sudah sejak SMP itu sudah mulai nulis atau gimana? Belum. Tahun 74-75 kan di Jogja itu ada itu Persada Study Club. Persada Study Club. Yang mendirikan Umbulan Duparanggi. Umbulan Duparanggi itu gurunya para sastrawan nah, di Jogja. Linus ada di situ, Cak Nun, lalu Mas Iman Budi Santoso. Pokoknya semua penulis di Jogja itu gabung di situ. Saya ikut. Tapi dari sekitar 1.500 anggota itu hampir 90,99% mereka pada pengen jadi penyair. Penyair. Ya, karena waktu itu penyair itu digilai cewek-cewek. Insentifnya itu ya digilai cewek-cewek. Saya nggak tertarik kok, karena waktu itu nulis puisi itu nggak ada honornya. Nggak ada honornya kalau dikirim. Ya, sementara saya dari ekonomi lemah ya. Wah, ini kalau saya jadi penyair saya nggak dapat duit ini. Lalu saya mempelajari prosa. Waktu saya baca-baca majalah Horizon ya. Horizon Jakarta. Jakarta itu kan dulu barometernya sastra Indonesia. Waktu itu hampir 80% cerpen-cerpen Horizon itu idenya absurd itu ya. Jadi cerita-cerita abstrak ya, kayak gitu. Saya batin, wah kalau cuma ngawur gini aja saya bisa itu ya. Saya ikut nulis itu. Ikut nulis, lalu tahun 75 kalau nggak salah
cerpen saya dimuat. Tahun 75 sudah dimuat di Iya. Horizon. Wow. Nah itu teman-teman geger itu. Iya. Wah, kamu bisa masuk Horizon. Loh, kenapa tidak? Saya kan sastra. Saya sudah sombong gitu ya. Itu ya. Lalu mulai saat itu saya tidak kepingin jadi penyair sama sekali. Saya kepingin menulis prosa. Jalurnya Jalurnya prosa. Karena itu tadi pesannya sedikit, duitnya gede. Itu ya. Itu. Lalu tahun 76 itu saya sudah juara 1 nasional lomba naskah drama Natal, itu tema Natal ya. Lomba naskah drama Natal yang adakan Jakarta. Saya sudah juara 1. Apa yang ditulis waktu itu oleh Pak Budi? Waktu itu saya sudah ya dalam tanda kutip ya memberontak. Natal kok cuma begini-begini aja. Natal itu harusnya begini. Jadi saya memberi alternatif tentang pemaknaan Natal itu ya. Lalu waktu itu ya ada beberapa pastor yang sinis dengan saya, kamu ngawur. Natal kok begitu? Lah memang pikiran saya begitu. Gitu. Itu ya. Itu lalu setelah itu saya rajin belum ya. Tapi saya sudah belajar nulis cerpen. Lalu saya baca di Femina. Waktu itu ada lomba mengarang cerpen Femina tahun 79 nih. Nah, saya pertama kali nulis cerpen untuk majalah wanita. Dalam lomba itu. Saya langsung juara 2. Juara 2 di majalah Femina ya. itu. Waktu itu tahun 79 itu hadiahnya 75.000. Emas mungkin waktu itu masih 4.000 atau enggak 5.000 ya. Jadi kalau dikursuskan, kalau distandarkan dengan emas sekarang udah jutaan itu ya. Nah dari itu saya bisa beli mesin tik. Mesin tik. Alasan itu saya makin produktif. Tahun 82 saya sudah juara 2 lomba mengarang novelet Femina. Ya. Waktu itu hadiahnya kalau nggak salah 250.000. Wah. Ini waktu itu bisa untuk beli sepeda 10 kalau nggak salah. Sepeda masih murah waktu itu. Baru 25.000 sudah dapat sepeda itu. Loh, saya kaget. Wah, ternyata dari menulis itu saya bisa makmur ini. Lalu setelah itu lomba Kartini, majalah Kartini. Semua majalah wanita saya ikuti. Dan saya selalu menang. Ya. Nah, waktu itu saya dapat gelar Raja Lomba. Karena hampir semua lomba mengarang cerpen atau novel saya mesti juara. Oke. Jadi kalau di Jakarta ada lomba, waktu itu belum ada HP. Teman-teman telepon lewat kantor ya, di basis, saya di basis. Sudah kerja di basis. Mas, square melu ora lomba iki? Melu. Ya wis aku ora melu wae. Lah kok ora melu? Juarane mesti kowe. Ngeper dulu kan. Itu kalau ngomong-ngomong tahun 80 itu jenengan sudah umur berapa itu? Tahun pertama kali 76 ya tadi 76 yang itu 23. Oh, 23. Lalu masih sangat muda. Umur 25 26 itu saya sudah itu jadi raja lomba-lomba itu tadi. Itu. Nah, karena saya berkali-kali menang di Femina, saya pernah tanya kepada Pak Kayam. Umar Kayam. Pak Kayam itu kan dulu ketua Dewan Juri. Baik cerpen maupun novel deh. Jadi pas saya dolan di rumahnya di UGM, saya tanya, Pak, kok aku menang terus, ki apa jenengan mesake aku? Denggulmu melocot. Kocak kan dia sih itu. Loh, ini serius loh, Pak. Nek aku menang mergotok mesake aku ora cerawat gayamu. Tapi sudah kenal sebelumnya dengan Pak Umar Kayam. Sudah kenal. Lalu enggak.
apa yang kelebihan saya, Pak? Risetmu ya apik. Apik tenan. Kaya detail, kaya kowe ngerti-ngerti yo. Loh memang saya ke lapangan oh, Pak. Oh ya kuwi menangmu gitu ya. Jadi cerpen yang dulu menang di juara 2 itu settingnya itu kebun teh di Batang, Pagilaran. Batang. Ya, saya Batang, kebetulan pernah nginap di sana 3 malam, lalu kasus-kasus antara buruh pemetik teh dengan mandor dan karyawan itu terjadi. Itu yang saya angkat. Maka saya langsung menang. Yang juara novel tadi, juara 2, juara 1-nya nggak ada. Oh, kok bisa gitu? Karena katanya tidak memenuhi standar. Oh gitu. Tapi saya bilang ini Femina urik. Mau ngirit. Nggak ada juara 1 langsung juara 2. Itu kan saya kebetulan bukan riset ketika saya dolan di Blora sama teman itu diajak masuk ke tengah hutan jati itu ya. Nah di situ itu saya tahu teknik-teknik pencurian kayu jati. Jadi pohon itu ditebang, lalu ditanam, baru setelah 5-6 bulan didudah. Dibuka kembali. Buka lagi, otomatis kan kayunya dimakan rayap. Nah, para maling itu ini pohon ambruk sendiri. Lihat ini dimakan rayap. Ya. Itu pertama cara teknik itu. Lalu kedua, di Blora itu ada Kali Lusi namanya di tepi hutan, dekat rumahnya Pramudia juga. Nah, mereka memasukkan kayu curian itu ke Kali Lusi pas banjir. Lalu nanti di Grobogan, Kali Lusi ada di Grobogan. Di sana sudah ada orang yang menampung ya. Nampung. Gitu. Kalau ditanya, kami kan dapat dari kentir. Hanyut. Nah, akibat saya bongkar ini, waktu itu saya dicari 5 orang. Katanya itu benggol-benggol maling kayu. Sindikat. Nah, tapi waktu itu kan ada kode etik bahwa redaksi tidak boleh membocorkan siapa penulisnya, alamatnya itu ya. Katanya saya cuma dengar-dengar, ini kalau ketemu nih siapa orangnya ini. Ini sandang pangan kami mati karena gara-gara novel. Karena waktu itu lalu pihak Berajat ikut membaca waktu itu. Oh begini cara tekniknya itu. Lalu terbongkar kan. Lalu benggol-benggol ditangkap. Lalu setiap diawasi. Apa novel kemudian judulnya itu yang judulnya itu Kemarau Hutan Jati. Oh, Kemarau Hutan Jati. Tapi kan ada penulisnya di situ jelas. Iya. Waktu itu saya pakai nama samaran ya. Oh, nama samaran. Agnes Dani Sarjono. Itu nama istri saya. Nah, dia dicari ini. Saya kalau menemukan Agnes ini ini. Karena mudah mematikan mata pencaharian kami. Gitu ya. Sedikit balik ke tadi proses kreatif dari awal ya. Kalau kan tertempanya salah satunya di kelompok studi Persada Study Club. Persada Study PSK Club itu. PSK itu ya oleh Umbulan Duparangi tadi itu ya. Proses mentoringnya kayak gimana yang didapatkan oleh Pak Budi di situ tuh? Umbulan Duparangi itu kan sosok misterius ya, bagi banyak nggak tahu orangnya yang mana, terus kemudian tapi murid-muridnya yang di situ itu banyak yang jadi gitu. Proses pembentukan atau proses mentoring kepenulisan di situ tuh sesama antar penyair atau sastrawan atau dengan Umbulan Duparangi sendiri atau gimana tuh sebenarnya? Itu nggak ada mentoring, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Apalagi saya itu kan lingkaran umbu itu sudah orang-orang besar kayak Linus, Cak Nun, Suwarno Pragolopati, Mas Iman Bisantoso. Jadi saya sudah minder. Oh gitu ya. Jadi saya hanya kalau ketemu kumpul itu saya agak menjauh. Gitu. Saya nggak berani mendekat ke ring 1 ini. Ring 1 ya. Dan itu nggak ada mentoring, hanya ngobrol-ngobrol. Ya? Oh ngobrol aja ya. Ya hampir setiap malam kita kumpul-kumpul di Malioboro. Ya hanya jalan-jalan kaki aja. Ngobrol lalu tanya mana yang koran atau majalah yang muat puisi ya. Nah, itu hanya itu aja. Gitu saja. Lalu nanti kalau dimuat
dikritik. Wow, puisimu jelek. Oh gitu. Ya, itu ya. Nah, ini mungkin sambil ini. Oh gitu ya, review feedbacknya setelah terbit itu. Seperti itu ya. Ya itu. Maka saya, karena itu tadi niat saya nggak akan jadi penyair ya, saya hanya mendengarkan omongan saja. Ya, itu. Gitu. Itu. Lah terus transisi mulai dari pembaca yang baik tadi itu, dari masa-masa kecil itu, mulai tertarik untuk menekuni dunia kepenulisan itu yang menggembleng di sekolah kah, di basis tadi kah, atau di mana? Itu lebih banyak ke pencaharian saya ya. Oh, pencaharian. Karena waktu itu fisik saya itu lemah. Gampang sakit gitu lah. Saya pikir, waduh, kalau saya gampang sakit seperti ini, kalau saya bekerja kasar, buruh, saya nggak kuat. Ini pekerjaan yang paling penak itu menulis. Gitu. Hanya duduk-duduk, nanti tinggal masukkan amplop, kirim, nunggu dimuat dapat duit. Nah, ini yang waktu itu mendorong saya. Ya udahlah, saya tak menekuni aja dia penulis. Nah, ternyata memang tadi honornya gede. Ya. Tahun 1983 itu saya sudah bisa membeli tanah, Mas. Dengan honor penulis dan juara lomba-lomba itu tadi ya. Iya. Maka maaf saja teman-teman yang kere tadi. Saya aja penyair itu tadi. Kalian kere-kere masih gelandangan, lihat saya sudah beli tanah di Kaliurang. Wah, mereka ini sampai wartawan KR itu menulis bahwa waktu itu cerpenis Agnes Yani Sarjono membeli tanah di Jalan Kaliurang. Wah, ini geger ini. Tadi itu suka ngerti loh, suka nulis. Nah, itu dari kumpulan tadi menang. Saya tabung ya. Lalu menang lagi, saya tabung. Karena itu tadi untuk hidup di Jogja, waktu itu saya sudah punya 2 anak. Cukup 1 cerpen, Mas. Ya, asal Jumat di Jakarta loh ya. Itu sudah hidup 1 bulan. Kalau bisa 2 atau 3 cerpen, itu yang 2 bisa ditabung. Gitu. Nah, zaman waktu itu ibaratnya saya ini kekurangan waktu untuk nulis. Karena banyak yang minta. Karena Kartini, Sarina, Suara Pembaruan, kalau Kompas nggak minta ya, tapi Republika segala macam itu minta memang. Jaluk cerpenmu itu. Nah, itu. Tapi sebelum sesukses itu, apakah langsung misalnya ya, ketika Pak Budi Sarjono kirim cerpen kah gitu, itu langsung diterima? Ada proses misalnya ya namanya penulis pemula gitu, biasanya nggak langsung diterima, terus kemudian dikasih komentar ini dan itu gitu oleh redaktornya gitu. Saya belum pernah, karena ngirim sekali. Ikut lomba Femina tadi, langsung juara 2. Oh gitu. Wah, ini membuat kepala saya besar itu. Lalu ternyata cerpen-cerpen seperti inilah yang dikendaki oleh Media Jakarta. Jadi waktu itu kan Media Jakarta itu masih suka memuat konflik-konflik keluarga. Suami, istri cekcok, lalu anak, lalu selingkuh di kantor segala macam itu. Nah, saya nggak seperti itu. Seperti tadi, saya datang ke Bluro, meriset pencurian kayu jati dan segala macam. Jadi cerpen-cerpen saya itu berbeda dengan genre waktu itu. Melawan arus. Nah, ternyata tidak ini segar. Ya, ternyata ini disukai. Nah, itulah yang membuat saya produktif itu. Karena hasilnya lumayan. Nah, kalau dalam proses produktifnya itu, tema mainstreamnya kan tentang keluarga. Terus kemudian Pak Budi Sarjono ngambil angle yang berbeda dengan mainstreamnya lah gitu ya, tentang kayu jati tadi itu, tentang macam-macam gitu. Ide-ide kayak gitu tuh biasanya munculnya dari diilhami atau diinspirasi oleh situasi atau apa? Saya kan waktu ya sejak 79 sampai 81 itu punya semboyan. Kelayapan bagian dari iman itu. Kelayapan bagian dari iman itu ya. Jadi waktu itu saya minta anggaran pada istri. Oke, istri, bendahara jadi negara. Jadi dapat besok misalkan 75. Aku njaluk 20.000. Arep tak nggo ke ini.
Oh ya, kasih. Nah, waktu itu saya misalkan dolan ke Imogiri. Sana ada pembatik di Giriloyo gitu ya. Lalu kehidupan abdi dalem segala macam ini saya dekati segala macam. Nah, ini ide-ide ini muncul. Jadi saya memang membuang dalam tanda kutip ya. Kalau dapat duit, membuang 15.000, 20.000 untuk dolan. Menyisihkan untuk untuk itu. Itu kelayapan itu. Misalkan ke Bluro itu ya. Waktu itu saya modalnya ya sekitar 50-an ribu ya, naik bis segala macam. Nah, di sana kan ada kelompok-kelompok ledek. Ledek itu penari. Tayub. Nah, itu saya masuk. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh para pengarang zaman dulu. Ngapain jauh-jauh? Mending ngetik di kamar aja. Yang tadi itu ya, absurd tadi. Iya, itu tadi ya. Absurd. Nah, saya terus ini. Jadi hampir di setiap kesempatan kalau saya pasti keluar. Bahkan saya pengen nulis tentang Cheng Ho. Saya betul-betul ke Semarang segala macam itu. Nah, pengalaman-pengalaman ini nanti akan menjadi modal ketika saya nulis novel. Karena novel-novel yang saya tulis itu secara tidak langsung dasarnya riset. Basisnya riset ya. Yang mengecoh orang-orang, termasuk Hanung Bramantyo itu ya. Sutradara itu. Itu novel Nyai Gowo. Kemarin kan tahun lalu kan difilmkan si Hanung. Ya. Nah, di situ ada kalimat bahwa Nyai Gowo itu lahir dibawa dari Tiongkok ketika lawatan budaya Laksamana Cheng Ho. Tokohnya Gowo Niang. Maka lalu dinamakan tradisi Gowo. Lah ini oleh Tirta-id beberapa akun dari itu. Ini sejarah Gowo. Itu dari tulisan Pak Budi. Tapi dianggap sejarah itu. Karena irisan antara realitas dengan fiksi itu tipis ya. Tipis ya. Nah, lalu 2 tahun lalu kan saya diundang Mbak Ningrum itu memberi semacam bukan kuliah umum ya, tapi ngobrol di depan mahasiswa S2 S3. Juga mereka ngeyel, Mas. Gowo itu sudah ada sejak Cheng Ho. Tokohnya ini. Ketika Anda tahu nggak siapa yang nulis itu? Dari mana itu? Enggak, sejarah emang begitu. Enggak, saya tanya dulu. Sumbernya dari mana? Dari novel lah. Yang nulis siapa? Yang nulis kan saya. Jadi Anda kok percaya itu sejarah itu gimana? Ya percaya dulu dengan saya dulu. Oh, yang nulis saya kan. Nah, itu mungkin saking kuatnya ya. Ketika saya menulis kan saya detail sekali itu. Sangat seolah-olah itu saya melihat sangat bisa dipercaya gitu Nah, tapi memang itu ada tadi itu misalnya katakan kayak Gowo tadi itu jenengan ke Semarang melihat peninggalan atau jejak-jejak Laksamana Cheng Ho di sana, terus kemudian bisa menyambungkan dengan aspek Gowo tadi itu gimana? Gini, Gowo itu saya dengar pertama itu kan di Temanggung, Mas. Temanggung ya, saya dengar seperti itu. Lalu saya lacak itu di kaki Gunung Sindoro ya. Tapi jejaknya udah lenyap. Tapi melihat Gunung Sindoro itu kan daerah kopi ya, sejak dulu. Memang Gowo itu tempatnya orang-orang kaya. Ya, karena dia menyekolahkan anak remajanya habis sunat untuk dingengerkan kepada seorang Gowo. Dingengerkan itu untuk dididik menjadi laki-laki sejati. Oke. Ya, kan butuh duit untuk membiayai si laki-laki itu. Nah, dari Temanggung saya jangan-jangan Gowo, jangan-jangan waktu itu ya. Jangan dari Cina ya. Jangan-jangan itu aja. Lalu saya cek di Sampokong. Saya nggak ada sumber. Nggak ada, Pak.
ketika Cengho Mandang 8 nggak ada hubungannya dengan Gowo. Nah, itu. Lalu saya ke Lasem. Lasem kan kota Cina itu ya. Saya tanya pada Cina tua itu juga nggak tahu. Nggak ada. Lalu ke Magetan. Lalu ke lereng Gunung Wilis di perbatasan Ponorogo Kediri. Ponorogo Madiun. Nah, di sana itu. Begitu ada kabar saya ke sana. Ya hanya katanya itu. Dan plus intuisi imajinasi seorang. Nah, setelah itu sastrawan. baik, kalau begitu saya berani berimajinasi secara liar. Itu maka saya katakan itu tadi bahwa Gowo itu yang membawa Cengho. Pokoknya Gowo Niang. Nah, ini yang orang terjebak, termasuk Hanung terjebak. Ketika saya beritahu, aku kehabisan. Ya kan? Tapi kan dugaan itu kan dugaan spekulasi itu kan memang ada basis-basis data awalnya gitu. Kemudian yang kreativitas Pak Budi Sarjono menyambungkan puzzle teka-teki ini tadi. Oh, ini jadi kelihatan make sense masuk akal gitu. Karena saya pernah baca artikel ya, di Cina itu tidak ada kaisar yang sampai tua. Karena ketika umur 12 atau 10 sampai 12 tahun, dia sudah diberi perempuan-perempuan. Jadi tiap hari kerjanya itu hanya main perempuan terus sampai dia jadi kaisar, sampai itu hidupnya hanya untuk itu. Maka umur 30-40 dia sudah kau. Nah, mungkin ini ada bau-bau seperti ini yang saya ambil itu. Ya kan ada salah satu kaisar Cina yang sejak bayi diangkat kaisar itu kan salah satu hobinya. Ya kayak gitu. Nah, itu mungkin itu yang menjadi ya pemicu lah. Oke, balik ke soal penulisan tadi itu. Oke, cerpen dapat honor, lomba-lomba dapat juara, ada hadiahnya gitu. Tapi terus kemudian setelah cerpen, lomba-lomba di majalah dan segala macam itu masuk ke dunia novel ini kan nggak ada lombanya nggak setahun sekali, nggak sebulan sekali gitu. Berani mulai menceburkan diri menjadi novelis untuk diterbitkan itu gimana ceritanya? Nah tadi basic saya kan tadi novelnya si Chivago tadi ya. Oh, Dr. Chivago. Dokter seorang bos Pasternak aja bisa menulis sekitar 800 sampai 900 halaman ya. Maksud aku nggak bisa. Pada waktu itu kan hanya sekitar 100 sampai 120 untuk persyaratan novel. Lomba itu. Harus bisa. Nah, maka saya belajar dari si Boris Pasternak tadi, kalau dia bisa nulis 900 halaman, saya minimal harus bisa nulis 200 halaman. Nah, ini memicu saya ini. Gitu ya. Nah, maka perpindahan dari cerpen naik sedikit ke novelet, lalu ke novel, itu nggak mengalami kesulitan. Nggak kesulitan. Kalau novelet itu jumlah halamannya? Novelet itu kan sekitar ya 60 sampai 90. 60-90 itu novelet. Lalu novel itu antara 120 sampai 150 zaman waktu itu ya. Itu nggak begitu. Apalagi kalau itu tadi saya kelayapan dapat data-data, wah ini cepat sekali. Itu kayak ngalir aja. Apalagi waktu itu kan pakai masih manual ya, belum cetak-cetak pakai mesin ketik gitu ya. Salah tipek. Zaman ini sekarang ya salah tinggal hapus saja. Sekarang dulu tipek gitu. Tapi sekarang malah karena kecenderungannya bisa menghapus kapan saja itu, begitu nulis dikit-dikit dihapus, dihapus, jadi nggak jalan, nggak lanjut. Nggak selektif. Kalau dulu kan sebelum ngetik itu dipikir matang betul supaya tidak terjadi kesalahan. Kalau salah fatal itu ya. Oh gitu ya. Tapi memasuki dunia novel, dari segi produksi kepenulisannya mungkin tidak masalah karena basisnya adalah fiksi sastra gitu. Tapi dari sisi tadi itu, dalam tanda kutip penghasilannya gitu, untuk bisa menghasilkan novel yang dibaca oleh banyak orang, yang bisa menghidupi itu kan juga mungkin juga tantangan tersendiri itu. Itu tadi saya melawan arus. Ya.
Jadi ketika teman-teman nulis kayak di Jakarta kayak Titi Said, Muti Bubusi, Titi WS ya semacam itu nulis tentang problem keluarga, saya nggak mau. Oh iya. Iya. Motinggo Bushe. Iya, Titi WS, Titi Said segala macam kan dulu problemnya ya keluarga. Nah saya tidak itu. Sampai sekarang itu artinya saya tidak mengikuti arus. Nah ternyata ini menciptakan pembaca khusus. Ada ceruk pembacanya sendiri. Iya, gitu sampai dalam tanda kutip ya agak fanatik. Oh gitu. Iya. Fanatik itu berarti kan mereka jadi fans. Iya, itu. Itu. Ya contoh ini aja ini ya dari ini ada 3 trilogi novel. Ya. Trilogi ya. Cundre. Yang pertama apa? Cundre Kembun Emas lalu. Coba. Ya ini Cundre. Ini Mas. Cundre ini tahun berapa Pak? Yang Cundre ini itu mulai terbitnya 2000. Cundre Kisah Pelarian Orang-orang Majapahit. Berapa itu ada bukunya di situ? Ya ini tahun 2024. Ya ini sudah 25 kalau nggak salah. Ini 225. Ini 25. Nah, ini 26. Oh, ini per tahun ini? Ya. Trilogi ini. Jadi Cundre itu dulunya awalnya itu cerpen. Semua di KR Minggu gitu ya. Waktu itu pembaca responnya bagus. Wah ini cerpen bagus, ini informasi tentang Cundre. Jadi Cundre itu senjata wanita zaman dulu ya. Oh ini nama senjata. Ya. Itu keris. Panjangnya kira-kira 1 kilan. 1 kilan ya. Biasanya diselipkan di stagen. Oh, di stagen yang di perut itu. Nah, para wanita bangsawan dulu selalu bawa itu. Jadi kalau suatu ketika dia mau dimaafkan ya, dia manut, oke. Dia nggak melawan, silakan. Silakan. Tapi jangan kasar-kasar gitu. Nah, begitu lelakinya mendekat, dia ambil cundre, tusukkan. Untuk membela diri. Membela diri itu kan. Itu. Nah, tadi maka ketika saya beri informasi cundre, pembaca penasaran. Informasi baru. Nah, dari cerpen lalu saya jadikan novelet. Dimuat di Minggu Pagi 20 Minggu. Di KR juga. Grup itu. Nah, ternyata reaksi makin bagus ya. Lalu saya jadikan novel. Menjadi dari 4 halaman menjadi 80 halaman lalu menjadi 200 halaman. Lalu jadi novel ini. Jadi novel. Ya. Nah, novel ini menginspirasi saya. Senjata wanita itu tidak hanya Cundre. Kemben. Tapi kembennya juga. Ya. Kemben itu yang lebih atas. Nah, kemben itu juga untuk menjebak laki-laki. Jadi misalkan ya, maaf loh Mbak ya. Dia mau oke, jangan kasar-kasar. Silakan kamas tidur. Saya tak melepas kemben dulu. Ya. Begitu kemben dilepas, laki-lakinya lengah, jerat lehernya. Jerat. Dia. Bisa jadi senjata juga. Jadi senjata. Itu. Nah, maka 3 buku ini kan mengisahkan ini senjata-senjata perempuan semua ya. Ini 1000 tusuk konde. Ya. Konde. Kalau tusuk konde itu di kepala. Dulu tusuk konde itu hanya 1 jari, 1 itu. Lalu bawahnya runcing. Nah, ini diberi. Ini membutuhkan kepandaian khusus karena dia sebelum laki-lakinya mendekat lempar dulu. Pasti biasanya kena dada atau kena perut, kemancap karena diberi tadi. Nah, itu yang saya tulis ini karena ini serial ini mengisahkan tentang intervensi Kesultanan Demak ke Jawa Timur ketika Majapahit runtuh.
Oh, di masa-masa kerumunan Ya. Majapahit. Nah, sejarah itu tidak pernah menceritakan, menulis hal-hal yang kecil. Selalu yang besar itu kan. besar, raja, Iya. patih, segala macam. Iya, hanya itu tok. Tapi mereka yang detail-detail seperti ini nggak nulis. Oke. Saya masuk. Oke. Itu ya. Ini tadi Cundrik tadi ini kan mengisahkan tokoh wanita namanya Jayeng Sayekti. Dia seorang bikuni di Silomangleng, Kediri. Silomangleng. Ya. Oh, ada gua Gua Silomangleng. Silomangleng ada. Nah, melihat Majapahit runtuh, Demak masuk, dia ingin mengadakan perlawanan. Menginspirasi teman-temannya supaya jangan menyerah kepada Demak. Nah, maka dengan senjata Cundrik tadi, dia banyak prajurit Demak. Oh, Gitu. Oke. Ya. Wah, ada nuansa Ya. resistensi Ya. perlawanan juga. Perlawanan di situ. itu ya. Waktu itu saya risetnya di Mojokerto, Trowulan, ke selatan, lalu sampai ke Tengger. Pelarian Majapahit yang di sana. Oh, ini makanya kisah-kisah pelarian Ya. orang-orang Majapahit itu tadi ya. Nah, ketika orang membaca ini kok persis banget yo ceritanya. Orang bisa relate gitu ya. Ya, karena memang saya ke sana. Jadi saya menceritakan daerah-daerah itu, saya lihat, kalau kira-kira zaman dulu seperti ini. Nah, itu gitu. Nah, itu. Jadi kalau Cundrik ini settingnya Mojokerto, Trowulan, Probolinggo itu ya. Lalu yang Kemben Mas ini ketika pasukan Demak sudah masuk Lumajang. Oh, pasukan Demak masuk Lumajang ke timur lagi. Ya, itu ada perlawanan juga dari wanita. Jadi tokohnya wanita semua nih. Saya pro gender. Nah, ini dengan perlawanan para wanita ini. Dengan menggunakan senjata Kemben Mas. tadi. Itu. Dari Lumajang ke timur lagi. Jember sampai Belambangan, Banyuwangi ini. Obsesi Kasultan Demak dulu kan mau mencaplok Belambangan karena itu benteng terakhir pelarian Majapahit, terutama di Alas Purwo. Nah, lalu mereka menguasai Panarukan itu Situbondo. Nah, dari Panarukan mereka masuk ke Belambangan lewat Baluran. Settingnya di situ. Nah, ternyata di situ pasukan Demak tadi mendapat perlawanan dari prajurit wanita bersenjata tusuk konde. Itu. Jadi mereka gagal menundukkan Belambangan karena tusuk konde. Tokoh-tokoh itu. Nah, di Alas Purwo. Ya, itu. Nah, itu kalau saya tidak ke sana kan saya nggak bisa bercerita. Maka saya itu Situbondo, Baluran, Belambangan, Alas Purwo saya masukin sampai 2 kali waktu itu. Alas Purwo ya. Ya, jadi ceritanya perbatasan Jember, Banyuwangi, ya. Situbondo sana. Nah, kalau orang membaca ini kok bener banget. Memang saya ke sana. Nah, itu antara lain kelebihan orang yang dalam tanda kutip riset lapangan. Jadi ada nuansa realisnya ya. Jadi kalau orang bilang, loh kok ini jalannya kok sekarang ada ya? Ya memang ada. Ini kok gaya-gaya kuliner zaman dulu ada ya? Memang ada. Lalu kok tusuk konde ini kok bisa untuk senjata? Memang senjata, memang itu karena untuk dilemparkan. Nah, kayak gitu itu. Iya, sementara pengetahuan awam seperti saya lah paling tidak itu kan memang busana wanita saja. Ya untuk aksesori, konde untuk ya kelihatan indah di kepala kan gitu. Ternyata ada fungsinya. Nah, kalau orang tidak percaya, silahkan lihat beberapa relief di Borobudur, Candi Plaosan, Candi Panataran, dan Candi Tegowangi. Tegowangi itu di Kediri Utara. Itu ada Kediri Utara ya. Itu ada beberapa relief yang dia memang menggunakan senjata itu. Itu. Jadi saya tidak ngawur ini. Iya, saya orang Kediri malah nggak tahu. Saya ke Tegowangi 2 kali. Oke. Gitu.
Oke, Pak. Ini yang layak dibaca oleh banyak kalangan ya. Itu tadi ada banyak fakta-fakta yang mungkin kita tahu istilah-istilahnya secara umum, tapi seperti apa penggunaannya dan bagaimana dinamika sejarah yang ada di baliknya itu mesti dibaca. Mesti dibaca. Nah, sekarang mungkin balik tadi, dan ini karena tadi itu ya mengambil angle yang berbeda dengan para novelis yang mungkin sudah pada umumnya gitu. Dulu Montego Bushy saya juga pernah baca novel-novel tentang keluarga, tentang macam-macam lah dinamika Titi Said. Ini ada aspek sejarahnya, ada aspek ininya, menciptakan pembaca sendiri yang otomatis ya mengalirkan. Bukan hanya wesel, sudah masa transferan sekarang. Nah ini Pak, kalau sekarang kita agak ke masa sekarang lah. Kalau tadi kan basisnya Pak Budi itu kan membaca membaca Boris Pasternak, Dr. Zhivago, mungkin juga Anna Karenina gitu. Kalau melihat sekarang lah ya, generasi muda sekarang atau penulis yang sekarang begitu, Bapak sebagai juga yang aktif di GPMB, gerakan pembudayaan minat baca. Kalau lihat minat baca anak-anak sekarang bagaimana dan kira-kira cara meningkatkannya gimana gitu? Gini, karena kita harus mengakui ya perubahan zaman ya. Karena sekarang serba digital, tetapi anak-anak kan kurang bisa memaksimalkan teknologi. Maaf ya, misalnya hanya untuk medsos ya. Padahal dengan adanya AI, dengan adanya chat GPT segala macam, ini kan kita bisa tanya segala macam hal. Nah, ini kan menolong sebenarnya. Tapi oleh anak-anak muda kan hanya untuk gojekan. Nah itu loh. Kelemahan sekarang. Kalau dulu kita berproses, ada koran banyak, majalah banyak. Nah sekarang kan nggak ada. Maka mereka larinya ke medsos. Nah kelemahannya medsos itu buat sendiri, dimuat sendiri, diposting sendiri tanpa ada seorang reader, seorang redaksi yang meneliti yang mengkurasi itu mengkurasi ya. Kalau dulu kan kita masih lewat redaksi. Minimal ya diorek-orek sedikit-sedikit lah, tapi ada. Ya sekarang kan nggak ada, semua loss gitu. Dan mereka anak-anak sekarang itu tadi malas mengadakan riset ya. Risetnya itu kayaknya lemah sekali. Jadi mereka tren kalau sekarang cerita tentang apa itu yang ngetren itu anak melawan orang tua, lalu banyak itu saja. Dan ceritanya nggak ada yang itu tadi, maaf, menyentuh kedalaman, hanya luar-luar saja. Karena mungkin mengejar target ya, satu hari harus 8 halaman segala macam. Nah itu lalu anak-anak lemah. Nah maka gerakan GPMB itu sebenarnya mengajak kembali ke dunia buku. Ya. Kebetulan sekarang buku agak naik lagi ya. Saya dengar dari teman penerbit itu dari penjualan online itu 1 bulan bisa menghasilkan 3,2 M. Oh ya? Ya, ada teman penerbit. Itu artinya buku menjadi laku ya. Ini yang menggembirakan. Maka untuk anak-anak muda yang mau terjun ke dunia buku, itu ada baiknya kalau gabung ke komunitas misalkan ya. Lalu bikin antologi bersama dulu. Kan ada kurasinya. Ya. Paling nggak ada yang senior mungkin yang mengkurasi. Lalu memberikan catatan-catatan. Nah ini yang menolong anak-anak muda. Jangan sampai aku iso nulis dewe, aku iso muat dewe, aku iso moco dewe. Nah ini nanti nggak ada semacam panduan atau apa ya, peningkatan kualitas gitu ya. Nah itu. Iya, kalau kita nulis sendiri, posting sendiri,
baca sendiri gitu. Kita nggak kebayang ini kira-kira yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pembaca kayak gimana gitu. Nah, itu menangkap kan, itunya kan harusnya ada kurasi orang yang sudah orang-orang yang lebih senior, orang yang terjun di dunia itu terlebih dahulu gitu. Ya, minimal seperti itu. Jadi ada masukan-masukan itu. Nah, itu perlunya masuk ke komunitas-komunitas seperti itu. Tapi jangan komunitas sejajar ya. Komunitas semua anak-anak pemula semua nanti kacau. Harus ada yang pendamping lah itu. Pendamping yang sudah paling nggak pengalaman di dunia itu sebelumnya di dunia kepenulisan. Sudah menularkan pengalamannya, bukan kok ingin mendominasi enggak, tapi pengalaman masa lalu bisa ditularkan. Nah, ini fungsi GPMB-nya di sini. Tuh. Ayo kembali ke buku. Karena ya bisa saja baca e-book segala macam, tapi kan melelahkan. Kalau buku kena screen itu ke mata juga. Itu kan lelah. Kalau buku kan enggak bisa dibaca di mana saja sambil naik sepur segala macam. Nah itu. Jadi gerakan-gerakan GPMB melihat ke sini. Mengajak anak-anak muda untuk menengok perpustakaan. Ya, Pak Budi kan juga diminta sebagai, saya nggak tahu, di Balai Bahasa itu untuk mementori ya anak-anak di sekolah gitu. Kalau nggak salah saya dengar. Biasanya yang ditularkan oleh Pak Budi apa ke kalangan generasi muda di sekolah-sekolah kah, di kampus barangkali? Dulu di Balai Bahasa itu ada namanya Bengkel Sastra. Ada Bengkel Sastra. Bengkel Sastra itu ada pilihan waktu itu. Esai, cerpen, puisi. Nah, saya waktu itu disuruh mendampingi yang cerpen atau esai. Itu. Nah, cerpen itu dari mereka nol betul ya. Nol betul. Biasanya saya ajak keluar ruangan. Saya suruh coba lihat sawah itu. Riset itu tadi. Lihat aja. Lalu menurut kamu apa itu? Sawah, Pak. Oh, sawah. Oke. Kamu ada pohon padinya, Pak. Kamu ini harapan hidup Pak petani. Kamu ini sumber duit. Kalau dijual macam. Nah, kebanyakan ini silakan kamu rangkum. Silakan. Cerpen sawah. Tadi ada yang bilang ini hanya aksesori, ini hanya sumber pangan, ini duit dan macam. Nah, hal seperti ini merangsang imajinasi para siswa. Itu ya. Itu salah satu itu ya. Kalau esai dulu saya ajak ke penulisan feature. Ya. Karena waktu itu 5 kali pertemuan. Di pertemuan pertama saya beri teori. Pertemuan kedua saya suruh mereka terjun ke lapangan. Pertemuan ketiga nulis hasil pengalaman, lalu kita koreksi mana kekurangan, kalau kurang turun lagi ke lapangan. Nah, ini hasilnya bagus. Jadi 5 kali pertemuan itu biasanya pertemuan kelima itu sudah jadi buku. Nah, ini yang mendidik mereka tidak asal menulis, karena kita bimbing. Ini loh bahannya, silakan diolah. Kalau kamu nggak sukamu apa? Pak, saya suka konflik di pedesaan. Bagus, tulis. Nah, kayak gitu kita arahkan gitu. Nah, itu yang waktu itu masih ada program Bengkel Sastra di Balai Bahasa itu. Ya, sekarang anggarannya dipangkas. Lah ya, kok ada efisiensi atas nama efisiensi. Lalu nggak ada lagi. Iya, selain siswa itu perlu makanan fisik MBG ya, kan yang nggak kalah rohaninya itu yang bergizi rohaninya itu perlu. Yang nggak ada yang memikirkan. Prabowo harus memperhatikan ini, apalagi prodi-prodi yang tidak ke arah industri ditutup kan ada wacana kayak gitu kan ya. Itu ya. Kan tidak semua orang jadi buruh kan. Itu kan silakan kalau mau jadi sastrawan yang merdeka yang mau disingkirkan. Oke. Gitu ya. Jadi gini sekarang apa itu namanya?
Jadi ketika mendampingi anak-anak muda untuk menulis pun, itu yang saya tangkap tadi, Pak Budi tetap juga menekankan aspek kelapangannya, amati itu. Itu. Karena nulis itu nggak hanya sekedar tiba-tiba nulis dari antah berantah dunia yang kosong begitu. Harus ada aspek penelitiannya, riset lapangannya gitu ya. Contohnya begini, 2 tahun lalu masih ada anggaran ya di Balai Bahasa mengadakan kemah sastra. Pesertanya itu anak kelas 4 SD, yang paling tinggi kelas 1 SMP. Jadi masih muda sekali. Muda semua kan. Mereka harus bisa menulis minimal 5 hari itu 2 cerkak, bukan cerpen ya. Apa cerkak itu? Cerkak itu cerita cekak. Jadi cerpen bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Iya. Ini kan melawan kesulitan di rumah sudah nggak pernah bahasa Jawa, tapi di bengkel ini harus nulis bahasa Jawa. Waktu itu di Kaliurang. Ya pas jam saya 25 anak itu saya sebar. Ya, kamu keluar dari ruangan, itu di sana ada bakul jadah, tolong diwawancara. Itu di sana ada Pak Bon diwawancara, di sana ada tukang masak ini, tolong diwawancara semua. Nah setelah terkumpul, saya tanya-tanya, apa pengalamannya ini? Isora aku tunggu kayak cerkak. Sakit Pak. Tokai sapa? Ini. Nah gawe. Dengan demikian target 2 hari itu 1 cerkak. Waktu itu 1 hari ada yang bisa nulis 2 cerkak. Anak kelas 4 SD itu nulis tentang luar biasa bakul jadah itu. Bakul jadah. Penjual jadah. Ya karena dia saya suruh wawancara. Suka duka, jadah bahan dari apa, siapa yang beli, rasanya bagaimana, kamu tulis detail. Nah ketika ini kami bikin antologi, waktu itu katanya Balai Bahasa Suwan Ngeros Dalem senang sekali. Ya seperti ini, anak-anak itu didik mulai dini supaya bahasa Jawa ini ora ilang. Nah, semacam itu pentingnya sastra masuk sekolah itu seperti itu. Itu. Yaitu penjaga budaya, penjaga tradisi literasi, juga penjaga bahasa Jawa kalau kita di sekarang apalagi kalau akan ada pendidikan kejogjakartaan, kan Ngeros Dalem sudah mencanangkan mau. Oh gitu ya. Pendidikan ke Yogyakarta. Sudah dicanangkan ke Ngeros Dalem kan itu. Nah ini kan anak-anak ini harus dilatih seperti ini, tahu masyarakatnya, tahu budayanya, tradisinya apa, lalu menuangkan dalam cerita. Nah ini pentingnya kami yang sudah tua-tua ini ikut mendampingi itu di situ. Iya betul, itu tadi tahu dunianya. Iya itu bukan kami ingin mendominasi enggak, tapi menularkan pengalamannya aja. Paling nggak spiritnya tadi juga ketahanan dalam konteks kreasi menulisnya begitu ya. Meskipun mediumnya sekarang medium baru yang mungkin anak muda lebih paham lah soal itu ya. Maka kalau soal IT kita kalah. Tapi jiwanya kan di sini itu. Oke, mungkin bagian terakhir Pak Budi bisa share kita semuanya ya tentang ini tadi. Sebenarnya spirit yang apa sih yang menjadi pondasi motivasi sehingga nyala literasi di diri Pak Budi itu terus hidup gitu. Nggak, kadang kan itu tadi sebagai penulis sudah nggak menjamin masa depan, terus kemudian redup hilang begitu saja gitu. Tapi Pak Budi kan dari tahun 70-an sampai sekarang masih bergiat di dunia literasi, di dunia kepenulisan. Itu apa, dan kemudian yang bisa dipelajari oleh anak-anak muda sekarang itu apa dari situ, dari perjalanan Pak Budi itu? Pertama, apa yang saya pikirkan itu bisa saya tuangkan. Contoh novel-novel berlatar belakang sejarah ini ya. Kan sejarah formal tidak menulis, saya tulis.
Nah, ternyata ini disuai masyarakat. Artinya pikiran kita itu dihargai oleh masyarakat. Bukan dihargai dalam arti rupiah, tapi diterima. Dan ini banyak memberi informasi. Terbukti bahwa banyak mahasiswa menggunakan skripsi dari novel-novel itu. Termasuk tesis dan disertasi. Itu. Jadi nulis itu adalah menuangkan gagasan dan pikiran kita. Menuangkan gagasan dan pikiran. Jadi kalau pikiran gagasan kita itu kita tuangkan dalam bentuk tulis dan dibaca orang, berarti kita mengajak mereka untuk dalam tanda kutip pintar. Nah, itu pintar, berpikir, berimajinasi. Dan syukur-syukur meniru. Artinya meniru itu mereka juga menjadi penulis dengan tema dan dunia yang mereka sukai. Jangan kalau saya suka sejarah jangan tiru-tiru saya. Nggak harus niru. Ini sudah harus niru. Silakan cari duniamu yang paling kamu sukai. Cari tadi itu ceruk beda angle yang berbeda gitu. Itu yang bikin saya tetap semangat. Dan menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan. Selain tadi ada manfaat-manfaat kepuasan spiritual dibaca dan segala macam, itu juga kata sebagian kalangan ini adalah juga terapi untuk kesehatan gitu ya. Betul iya. Saya lihat Pak Budi di umur berapa sekarang Pak Budi? Baru 73 sih. Baru 73 masih sangat energik gitu. Ya ini antara lain juga menulis ya. Mungkin kalau saya tidak menulis mungkin saya sudah pikun ya. Itu kan menajamkan pikiran terus ya. Setiap hari kan saya selalu paling enggak 1 jam 2 jam membaca apa saja, lalu 4 sampai 5 jam kalau bisa menulis. Sekarang saya juga baru merampungkan novel, setting Mataram zaman Sultan Agung gitu. Setting Mataram zaman Sultan Agung. Nah, Agung. ini kan mendidik saya untuk membongkar-bongkar arsip. Dengan membongkar-bongkar arsip kan berarti pikiran saya jalan, tidak hanya ngalamun. Nah ini yang bikin tetap semangat seperti ini. Gitu. Wonder people, pemirsa sekalian, kita belajar banyak dari Pak Budi hari ini tentang dunia kepenulisan, tentang tadi membaca, aktivitasnya, dan energinya yang masih terus nyala. Menulis mengurangi potensi untuk pikun. Betul. Atau ngelamun tadi itu karena terus bekerja otak ini dan segar gitu. Makasih Pak Budi. Iya sama-sama Mas. Jangan kapok nanti kita nanti bisa kalau ngomongin karya-karyanya kan tersendiri itu banyak sekali tentang nyai kita belum bahas tentang ini gitu. Nanti kapan-kapan kita bahas kembali. Makasih banyak Pak Budi. Sama-sama. Sehat selalu produktif dan menginspirasi kita semuanya. Amin. Makasih Wonder People, begitu sama Pak Budi Sarjono. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah selalu menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.